Ada sebuah pernyataan yang, cukup mengejutkan, datang dari orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia. Beliau bilang lebih baik jadi petani saja. Loh, kok bisa? Kenapa pernyataan ini jadi penting banget? Yuk kita bedah sama-sama, apa artinya ini bagi struktur kekuasaan di negara kita. Coba bayangin, ini bukan kalimat yang biasa kita dengar dari seorang kepala polisi kan? Jenderal Listio Sigit Prabowo melontarkan kalimat ini sebagai bentuk penolakan yang sangat tegas. Penolakan terhadap apa? Terhadap gagasan untuk menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian. Jadi, apa sih yang sebenarnya membuat beliau lebih memilih cangkul daripada lencana jenderalnya? Nah, ini nih yang membawa kita ke inti argumen dari Pak Jenderal Sigit. Buat beliau, ini bukan sekedar soal utak-atik bagan organisasi. Sama sekali bukan. Ini soal yang jauh lebih fundamental. Apakah negara kita ini akan menjadi lebih kuat atau justru sebaliknya, lebih lemah? Jadi, menurut pandangan Jenderal Sigit, kalau Polri ditaruh di bawah kementerian, itu efeknya bukan cuma mindahin satu kotak di struktur pemerintahan. Beliau berpendapat, langkah ini bisa melemahkan 3 pilar sekaligus loh. Pertama, institusi Polri itu sendiri. Kedua, negara secara keseluruhan. Dan bahkan yang ketiga, wewenang presiden. Ini klaim yang serius banget. Di sini kita bisa lihat perbandingan dua model yang kontras banget. Di satu sisi, kalau di bawah kementerian, itu digambarkan sebagai jalur birokrasi yang bisa jadi lebih panjang dan rumit yang berpotensi melemahkan. Nah, di sisi lain, struktur yang ada sekarang, yaitu langsung di bawah presiden, dianggap sebagai jalur cepat. Semacam jalur tol komando yang memungkinkan tindakan lebih direct dan pelayanan ke masyarakat jadi lebih efisien. Oke, terus seperti apa sih sebenarnya struktur komando Polri yang ada sekarang ini yang menjadi dasar argumen sang jenderal? Sebenarnya, simple banget. Garis komandonya itu super ramping dan lurus, nggak pakai belok-belok. Cuma ada 2 titik. Dari Presiden Republik Indonesia, perintahnya langsung turun ke Kepala Kepolisian Nasional atau Kapolri. Nggak ada perantara, nggak ada birokrasi tambahan. Langsung. Dan ini penting untuk dicatat ya, ini bukan sekedar preferensi atau kebiasaan dari dulu. Struktur komando langsung ini punya landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Artinya posisi Polri saat ini itu didasarkan pada salah satu pilar hukum tertinggi di Indonesia, jadi bukan aturan main biasa. Tapi pertanyaannya, apakah pandangan ini cuma dipegang oleh pihak kepolisian aja? Ternyata di gedung parlemen, Kapolri nggak sendirian. Komisi 3 DPR yang bidangnya memang mengurusi hukum dan keamanan sudah membahas ini. Dan hasilnya jelas banget. Mayoritas fraksi secara tegas menolak usulan menempatkan Polri di bawah kementerian. Mereka semua sepakat, Polri harus tetap di bawah presiden. Dan mekanisme yang ada sekarang ini dinilai sudah paling tepat. Bahkan salah satu fraksi terbesar yaitu PDI Perjuangan secara eksplisit menyatakan dukungan mereka. Mereka bilang Polri harus tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden. Ini kan menunjukkan kalau posisi Kapolri ini sejalan banget sama arus utama politik di parlemen saat ini. Jadi yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih struktur komando ini jadi sebegitu pentingnya buat dibahas? Jawabannya menyentuh inti dari tata kelola negara, kekuasaan, dan yang paling penting pelayanan publik. Pada akhirnya, perdebatan ini tuh jauh lebih dalam dari sekadar soal bagan organisasi. Ini adalah tentang 2 hal yang krusial banget. Pertama, memastikan adanya komando yang tegas dan langsung demi keamanan nasional. Dan kedua, di sisi lain, memberikan pelayanan yang lebih cepat serta responsif kepada kita semua, masyarakat. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya relevan bagi negara manapun di dunia. Kepada siapa seharusnya polisi, instrumen negara untuk menjaga ketertiban sipil, pada akhirnya bertanggung jawab? Ini adalah sebuah pertanyaan abadi tentang bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi, akuntabilitas, dan kekuasaan.